dari pandangan manusia, tapi kita tidak bisa luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendirian yang kedua Allah, kita berdua yang ketiga Allah, kita bertiga yang keempat Allah, kita berempat yang kelima Allah. Berapapun kita jumlahnya, sebenarnya Allah bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, Dia bersama kami. Allah bersama kita. Lalu kenapa terus Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengadab kita? Kalau Allah tahu bahwa kita ini berbuat durhaka, kita berbuat kelaliman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama nu'akhirukum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda nanti pada hari kiamat, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu akan mengadab kita semua. Orang yang zalim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Satu debu kebaikan kita akan lihat hasilnya, satu debu kejahatan kita akan lihat hasilnya. Itu di akhirat nanti. Maka apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah nanti yang bersama kita. Allah mana kita? Bapak-bapak, para polisi, Allah akan memberi satu pekerjaan, kalau kita betul-betul ini menjaga pekerjaan dengan amanah, Bapak derajatnya lebih mulia, lebih tinggi daripada orang yang berpuasa seluruh hidup, tahajud sepanjang malam seluruh hidup. Ini satu pekerjaan mulia. Karena bapak-bapak polisi lah maka keadaan aman, orang aman ibadah, orang aman menyembah Allah, orang aman berpuasa, orang aman bisa menjalankan agama. Dan berapa banyak daripada bapak-bapak polisi ini yang merelakan, mengorbankan nyawanya demi siapa? Apakah ketika menjaga rumahnya sendiri? Bukan, ketika bertugas, ketika menjaga umatnya. Kapan ketika kita ingin menjaga amanah? Kita harus tahu Allah bersama kita. Kiraman katibin bersama kita. Di sini kita tanda tangan. Kiraman katibin siap menulis juga. Tanda tangan benar, maka malaikat sebelah kanan nulis. Tanda tangan salah, malaikat kiri nulis. Dan pada hari kiamat, iqra kitabak, kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Wahai manusia, ini kitab catatan amal kamu. Sekarang kamu baca sendiri, ini sudah cukup sebagai pemisah bagi dirimu sendiri. Kita nggak bisa mengelak, karena semua apa yang kita kerjakan, yang kita lihat, yang kita dengar, semuanya tertulis. Bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jaga amanah. Allah bersama kita. Kemudian ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua dosa. Ada dua dosa yang Allah setarakan hukumannya dengan kafir. Padahal bukan seperti itu, tapi hanya karena dosa itu begitu besar. Yang pertama adalah membunuh. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal dia di dalamnya. Padahal yang dihukumi kekal itu orang kafir. Jadi saking besarnya dosa membunuh orang, maka sampai Allah begitu marah, seakan-akan hukumannya seperti itu. Meskipun di akhirat dia tidak akan selamanya. Tapi ini Allah mengingatkan kita bahwa itu dosa yang sangat besar. Dan yang kedua adalah riba, termasuk suap menyuap, sogok menyogok. Ketika kita itu tadi sekalian diingatkan, ada orang yang memberitahu kita ketika kita belum tahu apa. Ketika ada orang yang memberitahu kita, faman jaa'a mau'izatun min rabbih falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa ketika dia riba, kemudian ada yang mengingatkan, kemudian dia berhenti, Allah maafkan. Tapi setelah itu dia ulangi, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka selama-lamanya. Meskipun di akhirat tidak akan begitu, Allah akan ampuni tetap. Tapi maksudnya ini begitu besar dosa itu, seakan-akan seperti dosa kufur kepada Allah Subhanahu. Maka ini hadirin sekalian, 4 pertanyaan yang Allah akan tanya kepada setiap kita pada hari kiamat. Salah satunya adalah tentang harta dan jabatan. Kamu dapatkan dari mana harta ini, dengan cara apa, dan kamu gunakan di mana? Jabatan ini kamu raih dengan cara apa, dan kamu gunakan bagaimana? Setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu tidak ada penerjemah antara kita dan Allah. Setiap kita akan langsung memberikan kesaksian, anggota badan akan memberikan kesaksian, mulut akan dikunci.
tersebar ke seluruh alam dengan hijrah. Ketika para sahabat mereka hijrah membawa iman, maka iman sampai ke Indonesia, iman sampai ke Asia, iman sampai ke Cina, iman sampai ke Afrika, iman sampai ke Eropa, dibawa oleh orang-orang yang berhijrah. Hari ini karena kita orang Islam sudah meninggalkan hijrah menyebarkan iman agama, maka iman agama semakin mengalami penurunan, kemerosotan, di mana-mana jumlah semakin menurun. Kenapa? Karena orang Islam sudah tidak mau berhijrah untuk membawa iman. Ketika para sahabat mereka sedikit 124.000, mereka bergerak membawa iman, maka 2/3 dunia menjadi orang beriman. Setelah itu orang Islam berhenti tidak mau berhijrah membawa iman, maka iman menurun sampai muamalah orang Islam rusak, masyarakat rusak, akhlaknya rusak, ibadahnya rusak. Sekarang dari jumlah umat Islam di Indonesia 85% hanya 5-10% yang mengerjakan sholat. Begitu mengalami penurunan. Kenapa? Karena orang sudah tidak mau memikirkan iman, tidak ada yang mau memikirkan iman. Maka itulah yang sekalian kita inginkan dengan pengajian kita di malam ini, dan kemudian kita kembali ke tempat kita masing-masing nantinya ke depannya. Kita bergerak jamaah-jamaah kita arafah, adanya jamaah-jamaah yang Bapak katakan jamaah tabligh. Inilah maksudnya. Jamaah tabligh bukan organisasi, bukan partai, bukan aliran, bukan paham, bukan apa-apa. Tabligh adalah kewajiban orang Islam, bergerak hijrah membawa iman ke seluruh alam. Maka semoga mudah-mudahan